warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Lelan. Saya di sini akan kembali menjelaskan materi, yaitu materi yang berbeda tentunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang human capital atau modal manusia. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Materi awal yang akan kita bahas di sini yaitu arti dan pentingnya human capital. Istilah dari human capital sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada usaha, yang keempat ada waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada karakteristik. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, kendala, atau komitmen. Yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, atau bakat. Dan yang ketiga di sini ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya ada peran human capital. Dan di sini ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga yang biasa disebut dengan financial capital. Yang kedua ada aset fisik yang terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang terakhir ada aset tak berwujud yang berupa modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Dan selanjutnya di sini ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama ada buy atau membeli, yaitu dengan cara mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, yaitu dengan cara investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan sebagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung, yaitu dengan cara perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir ada bind atau meningkat. Meningkatkan karyawan adalah jalan keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Yang terakhir tuh bind, meningkatkan karyawan, jalan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Lalu selanjutnya di materi yang ketiga ini ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu ada dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada strategic partner, yaitu departemen SDM yang harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrative expert,
yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan sebuah komitmennya terhadap manajemen pada waktu yang sama agar berusaha meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. Yang terakhir ada change agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu atau berkelanjutan, yang membantu proses-proses dan kultur secara bersama yang meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik lagi. Lalu selanjutnya di sini ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Ada 3 tingkatan kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan, dan menerjemahkan data, serta mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dan dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu ada aktivitas dari divisi SDM, yaitu untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif. Dan dalam suatu jalur yang terdiri dari ketiga tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Lalu selanjutnya di sini ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM ini dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset pada masa depan. Lalu selain itu juga di sini ada langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan return of investment yang lebih baik. Lalu selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depannya. Lalu materi yang terakhir di sini ada mengidentifikasi human capital. Ada 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberikan layanan konsisten dan kualitas tinggi sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill. Commodity skill yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dan dapat langsung diperoleh lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer di bank berbeda yang nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.